guys, selamat datang di podcast kita yaitu Lorong Gelap. Kali ini kita lagi ditemani dengan dua narasumber kita yaitu Amel dan Aking. datang mereka ke sini mau bawain kisah horor mereka yang mereka alami Di kehidupan mereka. secara langsung ya. Iya. Jadi siapa dulu yang mau cerita? Oke, naik kayak dulu deh. Iya, dari gua kayaknya. Iya. Sok atuh. Sebenarnya ini udah beberapa tahun yang lalu sih ya. Jadi dulu gue sempet mondok di salah satu pondok lah ya. Gue nggak akan sebutin tempatnya. Nah waktu itu gue masih SMP sekitar kelas 8-9an kali ya. Nah di situ tuh di pondok gue tuh lagi dibuat pembangunan baru nih, pembangunan untuk gedung. Kamarnya mungkin ya. Kalau disebutnya dulu tuh kobong. Kalian tahu nggak kobong? Enggak tuh. Ya, pokoknya kobong tuh ya kobong tuh kamar lah ya. Oh, iya. Kayak ini aja, kita di gedung asrama A B C, nah kayak gitu, lagi iya, dibikin iya, kayak iya. gitu. Nah waktu itu tuh si gedung ini tuh udah ya mungkin 90% jadi lah ya, tapi belum ada yang nempatin dan belum kayak, kan kalau misalkan gedung baru tuh suka ada pengajiannya dulu atau gimana nya, dan belum kayak gituin. Cuma ada kamar mandi yang emang udah ada beberapa orang yang pakai. Nah di situ posisinya subuh nih. Kita kan kalau misalkan di pondok itu harus gercep ya, kayak sholat di masjid. Terus ya harus tepat waktu deh ya gitu. Karena waktu itu tuh kebetulan lagi ada murid baru. Jadi di subuh itu tuh kamar mandi penuh nih. Kebetulan gua itu mules. Mules nih. Oke, mules. Ya kalian subuh ya sering lah ya mules kayak gitu. Ya mana ada sih yang mulus yang bisa ditahan gitu. Gue udah dari toilet A, B, C penuh semua. Gue kayak aduh udah keringet dingin, gue ini gimana, udah gak kuat, mana mau adzan harus ke masjid kan, nanti telat dihukum, gue gak mau dong. Nah terus gue ngide sama, kan gue berdua sama temen nih. Gue ngide kayak kita ke toilet itu aja deh yang gedung ini. Karena kita tuh ngelihat ada 2 orang yang habis dari toilet ini, tapi nggak jelas mukanya, cuma kita ngelihat ada gitu. Jadi kita mikirnya kayak ya udah oke, boleh dong dipakai karena ada yang ke situ. Kita menghilangkan rasa takut karena ya mules, namanya mules ya. Nah iya urgent banget parah. Di situ kita ya udah kita jadi itu tuh kan kayak ada jalan kecil gitu ya, ngelorong gitu. Di situ tuh gelap, belum ada lampu, tapi kita nggak yang takut gimana karena ya namanya urgent. Udah itu kita masuk deh. Jadi si lorong kamar mandinya Jajar yang cuma kamar mandinya tuh kecil gitu loh. Cuma depannya langsung gedung yang baru ini yang literally gelap. Iya, itu gelap banget. Kita hadap-hadapan gitu loh si kamar mandi sama pintu masuk itunya, belum ada pintunya, jadi ngegembleng banget. Kita masuk deh, gue di kamar mandi yang sebelahnya teman gue. Jadi gue kalau dari arah sini ya ke sana, gue kiri, dia kanan. Nah kesananya tuh masih banyak kamar mandi yang kosong, dan sananya pun masih banyak yang kosong. Jadi kita kayak di tengah-tengah gitu loh. Dan gue udah make sure semua pintu di situ tuh kebuka, nggak ada yang ketutup. Jadi yang ketutup berarti cuma kita doang gitu. Iya, yang lagi dipakai. Gue udah masuk nih ya, gue udah ya mengeluarkan kelegaan itu gitu. Tapi pas di situ tuh gue sengaja gue sama temen gue sengaja nyalain keran biar nggak sepi, karena takut dong masih gelap. Iya, kita biar nggak takut sambil ngobrol sambil apa kayak di situ tuh. Nah pas di situ kan gue tuh ngarah ke pintu. Di pintu tuh ada celah gitu loh, celah yang kita bisa ngeliat keluar. Nah gue tuh ngeliat ada yang ngelewat pakai dress putih. Mungkin kalau di pondok gamis kali ya, gamis putih tapi yang emang sampai bawah banget, nggak kelihatan kaki. Gue mikir ada orang lagi nih yang kesini. Gue makin lega dong, wah nggak kita berdua nih gitu. Terus dari situ mulai ada suara keran, tapi dari sebelah sini gue yang arah kamar mandi kosong itu. Temen gue sebelah kanannya kan. Nah gue beneran ada yang masuk nih di sini, maksudnya nggak kita doang. Gue mandi, gue belum beres tapi temen gue udah. Dia tuh nanya, kamu masih mandi kan? Terus kata gue enggak kok, ini udah mau beres. Terus kata dia, kok dari tadi masih ada suara keran? Terus gue kayak, hah? Gue mikirnya dia yang nyalain keran, tapi ternyata dia mikirnya gue kayak di situ masih positive thinking, mungkin yang orang yang tadi mandi. Terus dari situ gue mulai agak deg-degan sebenarnya ya, karena temen gue udah nanya gitu loh gitu.
Udah gitu gue langsung buru-buru di bajunya karena gue udah merinding parah di situ. Pas kita kayak janjian keluarnya kita harus bareng, jangan ada yang duluan gitu. Iya. Terus buka pintu kita barengan keluar, gue otomatis refleks ngeliat ke kamar mandi sebelah yang gue dengar suara keran tadi. Gue pas ngeliat, kok pintunya kebuka dan lantainya tuh kering, gak ada basah-basah sama sekali. Gue kayak, hah, bukannya tadi ada yang mandi ya? Iya. Terus gue tatap-tatapan sama temen gue, tapi kita belum yang ngomongin hal aneh, kita masih tatap-tatapan doang. Terus langsung kayak, ya udah ayo kita ke kamar lagi gitu. Kita jalan, tapi jalan tuh udah yang kayak deg gitu loh. Kayak kalian tau lah kalau takut tapi ditahan. Nah itu kan masih ngelorong ke sana ya, itu posisinya gelap banget. Pas udah lurus terus belok gitu kita langsung lari, gila, langsung lari sampai kamar. Kita belum ada cerita sama sekali tentang ini satu sama lain. Kita belum ada omongan tentang ini. Pas sampai kamar kita baru cerita kayak, lu tadi ngerasa aneh gak sih di kamar mandi tadi gitu. Ternyata dia pun ngerasa aneh, dia pun ngedengar suara keran dan dia bilang itu tuh dia ngiranya gua karena arahnya emang di sini kan. Lah gua ngiranya ada orang lain atau enggak dia. Di situ kita bener-bener yang kayak, ini yang gua lihat tadi gituan atau bener orang ya gitu. Dan itu posisinya ya subuh kan, gue mikirnya subuh mana ada sih yang kayak gitu, kalau malam masih wajar lah ya. Udah azan lagi. Belum, itu baru mau azan. Di situ kita dari ke kamar cuma nyimpen barang-barang, kita langsung pergi ke masjid. Dan di masjid pun kita masih yang kayak, gila, itu masih merinding parah. Dan kita selalu bahas hal itu karena ya itu hal horor yang pertama kita rasakan di pondok gitu, di gedung baru itu. Iya. Dan sebelum itu pun sebenarnya banyak kejadian apalagi di gedung baru. Ya kita nekat aja ya karena Ya, Udah. panggilan alamnya. iya. Kayak ngedenger Kalau suara-suara horor gitu. kalau ngedenger sih enggak, cuma pernah ada kejadian yang ngedenger kayak suara, tau gak sih, kayak tembakan tank kayak gitu, yang kayak tentara-tentara gitu. Karena emang katanya itu tuh tempat itu tuh dulunya apa sih, tempat kan kita pernah dijajah ya, itu tuh tempat penjajah gitu loh. Iya, markasnya. Jadi kalau ada yang orang Indo pribumi. Iya, kalau pribumi ngelewat tuh ada yang langsung kayak dipenggal gitu, banyak ya, serem. Di mana sih ini? Di suatu tempat Di pokoknya. Iya, Di Bandung. di Swiss. Di suatu tempat pokoknya. Tapi masih di Bandung. Iya. Mel sendiri gimana, Mel? Ceritaku juga udah lama sih, sekitar ya SMP atau SD, aku udah lupa banget. Sama lah ya kita. Iya, lama. Jadi waktu itu aku pulang sekolah, pengen jajan nih kan. Terus aku lagi duduk di sofa nih kan, pengen jajan tapi nggak punya uang. Kita banget itu sekarang. Jadi aku pengen minta uang kan ke mamaku. Terus mamaku tuh lagi jemur di lantai 3 kan. Lantai 3 tuh isinya jemuran, terus apa sih yang nampung air, Iya, toren sama banyak genteng-genteng kan. Tapi aku cari ke atas, mamaku kok nggak ada, padahal jelas-jelas aku lihat mamaku tuh dia bawa kayak isi jemurannya gitu kan, di ke atas kan menjemur. Aku nggak lihat mamaku di sana. Terus aku kayak nyari kan kayak ke sana, jadi kan kayak masuk nih, terus belok ke sini jemuran-jemuran, nggak ada tuh kan. Tapi harusnya kan di situ kan mamaku kan. Aku ada lagi jalan ke sini, itu isinya genteng-genteng, ada genteng-genteng yang kayak gini, kayak genteng, terus ada Kayak loteng gitu. ya loteng kayak gitu. Dan di situ aku ngelihat kepala. Anjir, kepala doang. Kepala doang. Jadi kayak Nggak ada di badan. antara si loteng nggak ada. Di antara loteng-loteng itu tuh ada kepala. Literally kepala doang, tapi nggak tahu itu sebuah rambut yang belakangnya aku, nggak tahu dia yang badannya kosong. Oh, jadi hitam semua. Itu jam berapa? Siang. Itu bener-bener di gentengnya. Iya, lu di ngeliat. antara genteng itu kan ada jalan dikit tuh, kayak Iya. saluran atau apalah aku nggak tahu. Ada jalan di situ dan itu tuh ada kepala doang. Tapi Rambutnya atau depannya? nah itu aku nggak tahu. Pokoknya yang aku lihat tuh warnanya hitam gelap, antara itu rambut atau gosong. Iya. Nah udah gitu menurut aku nggak mikir yang aneh dulu, kayak Iya. gue mau teriak, mama kayak nggak mungkin itu, Iya. kayak gitu kan. Kan ya.
jadi ya udah lah gitu. Jadi aku turun ke bawah, aku duduk lagi di sofa dan ternyata mamaku tuh dari atas nggak ngapain, nggak tahu mamaku kemana di situ. Dan aku sempet pernah kayak ceritakan dari om aku, katanya di toilet aku tuh memang ada kepala buntung. Oh, apa pindah ya? Terbang. Bukan kamu doang yang lihat, Jadi segitu aja sih cerita dari keluargamu sempat lihat. nggak ada. Kalau yang tadi ommu bilang, Itu kayak waktu itu om aku memang indigo orangnya. oh, Miris banget ya, Amel udah pengen jajan, udah ada duit, nyari Iya, ibunya malah di ketemu Iya. kepala. buset. Tapi siang bolong. Iya sih, ibu mah. Ya, ada yang mau lu tanyain atau penasaran nggak sama cerita mereka? Udah sih, udah kayak Mungkin udah cukup ya, sudah Iya, cukup udah cukup. membuat merinding gitu ya. Kita masih Gereget. kelas pagi ya. kelas pagi lebih merinding. Oh, bukan main. Bukan merinding. Iya, ya, mungkin sekian ya guys, podcast dari kita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton, sempatkan waktu. Kita akhiri podcast ini. Dadah. Dadah, Bye guys. sampai jumpa.